Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melembutkan hati kita untuk menerima kebenaran, menguatkan langkah kita dalam ketaatan, melapangkan urusan yang sedang terasa berat, dan mengizinkan kita menjadi hamba yang semakin dekat kepadanya dari hari ke hari. Pernahkah kamu berada di satu fase kehidupan di mana semuanya terasa berjalan begitu lambat? Kamu sudah berusaha, kamu sudah berdoa, kamu sudah mencoba bertahan sekuat yang kamu bisa. Tetapi kenyataan yang datang tidak selalu sesuai dengan harapan. Ada masalah yang belum selesai, ada doa yang belum menemukan jawabannya, ada luka yang masih tersimpan diam-diam di dalam hati. Di saat seperti itu, banyak orang mulai mempertanyakan banyak hal. Mengapa hidup terasa berat? Mengapa jalan terasa sempit? Mengapa Allah belum mengubah keadaan? Padahal jika kita mau jujur kepada diri sendiri, seringkali yang sebenarnya sedang kita tunggu bukan hanya perubahan keadaan. Kita sedang menunggu ketenangan. Kita sedang menunggu kepastian. Kita sedang menunggu sebuah tanda bahwa Allah masih mendengar doa-doa yang selama ini kita panjatkan. Dan menariknya, tanda itu seringkali datang dari tempat yang tidak banyak diperhatikan manusia. Bukan dari keramaian, bukan dari tepuk tangan, bukan dari pujian, melainkan dari sunyinya malam, dari sebuah waktu yang sering terlewatkan. Dari saat sebagian besar manusia sedang terlelap dalam tidurnya, ada sebuah rahasia yang telah dikenal oleh para orang saleh sejak dahulu. Rahasia yang tidak selalu membuat hidup langsung berubah dalam semalam, tetapi perlahan mengubah seseorang dari dalam dirinya sendiri. Rahasia itu bernama tahajud. Mungkin sebagian dari kita menganggap tahajud hanya sebagai ibadah tambahan, sesuatu yang baik dilakukan tetapi tidak terlalu penting jika ditinggalkan. Padahal banyak perubahan besar dalam kehidupan justru dimulai dari sesuatu yang tampak kecil. Lihatlah sebuah pohon besar. Sebelum menjulang tinggi ke langit, ia lebih dulu tumbuh di bawah tanah. Akar-akarnya bekerja dalam diam, tidak terlihat, tidak dipuji, tidak mendapatkan perhatian. Namun justru akar itulah yang menentukan seberapa kuat pohon itu akan berdiri menghadapi badai. Begitu pula dengan tahajud. Saat seseorang bangun di tengah malam dan berdiri menghadap Allah, mungkin tidak ada satu pun manusia yang mengetahui, tidak ada yang memberi penghargaan, tidak ada yang mengabadikan momen itu. Tetapi pada saat yang sama, ada sesuatu yang sedang tumbuh di dalam jiwanya. Sesuatu yang jauh lebih berharga daripada apapun yang bisa diberikan dunia. Karena tahajud bukan sekadar aktivitas fisik. Tahajud adalah perjumpaan. Perjumpaan antara seorang hamba yang penuh keterbatasan dengan Allah yang Maha Kuasa. Perjumpaan antara hati yang lelah dengan sumber ketenangan yang tidak pernah habis. Perjumpaan antara manusia yang sering kehilangan arah dengan Tuhan yang mengetahui seluruh jalan hidupnya. Dan dari perjumpaan itulah keajaiban pertama mulai muncul. Keajaiban yang sering tidak disadari oleh banyak orang. Keajaiban yang tidak langsung terlihat oleh mata. Keajaiban yang tidak selalu bisa dihitung dengan angka. Tetapi dampaknya sangat nyata dalam kehidupan, yaitu hati yang menjadi lebih kuat. Coba perhatikan kehidupan di sekitar kita. Banyak orang terlihat baik-baik saja dari luar. Mereka tersenyum, mereka bekerja, mereka menjalani aktivitas seperti biasa. Namun di dalam dirinya ada perang yang tidak diketahui siapapun. Ada kecemasan, ada ketakutan, ada rasa kecewa, ada beban yang setiap hari mereka sembunyikan dari dunia. Dan semakin bertambah usia seseorang, semakin ia menyadari bahwa kehidupan tidak selalu berjalan sesuai rencana. Kadang kita kehilangan sesuatu yang sangat kita cintai. Kadang kita gagal mendapatkan sesuatu yang sangat kita inginkan. Kadang kita dipaksa menerima kenyataan yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Pada titik tertentu, kemampuan manusia untuk bertahan memiliki batas. Ada saat di mana nasihat dari orang lain tidak lagi cukup. Ada saat di mana hiburan tidak lagi mampu mengisi kekosongan hati. Ada saat di mana uang pun tidak mampu membeli ketenangan. Dan justru pada saat itulah banyak orang menemukan kembali jalan menuju tahajud. Mereka datang bukan karena merasa hebat. Mereka datang bukan karena merasa suci. Mereka datang karena sudah lelah memikul semuanya sendirian. Mereka datang karena menyadari bahwa hanya Allah yang benar-benar memahami isi hati mereka. Bayangkan seseorang yang selama bertahun-tahun menyimpan kegelisahan. Setiap malam ia tidur dengan pikiran yang penuh. Setiap pagi ia bangun dengan kecemasan yang sama. Hari demi hari berlalu tanpa perubahan berarti. Lalu suatu malam ia memutuskan untuk bangun. Bukan karena terpaksa, bukan karena ingin dipuji, tetapi karena ia ingin berbicara kepada Allah. Dalam kesunyian itu ia mengangkat kedua tangannya. Sejak ada kalimat yang indah, tidak ada susunan kata yang sempurna. Hanya ada kejujuran, hanya ada air mata, hanya ada pengakuan bahwa dirinya lemah. Dan anehnya,
Setelah malam itu berlalu, masalahnya mungkin masih ada, kesulitannya mungkin belum hilang, doanya mungkin belum terjawab, tetapi ada sesuatu yang berubah. Hatinya terasa lebih ringan, dadanya terasa lebih lapang, pikirannya terasa lebih tenang. Mengapa demikian? Karena tahajud tidak selalu mengubah keadaan terlebih dahulu. Seringkali Allah menguatkan hati sebelum mengubah keadaan. Allah membangun keteguhan sebelum membuka jalan keluar. Allah menanamkan kesabaran sebelum menghadirkan pertolongan. Dan inilah yang sering tidak dipahami oleh banyak orang. Mereka mengukur hasil tahajud hanya dari apa yang terjadi di luar dirinya. Padahal, salah satu keajaiban terbesar tahajud adalah apa yang terjadi di dalam dirinya. Orang yang menjaga tahajud perlahan menjadi pribadi yang berbeda, bukan karena hidupnya bebas dari masalah, tetapi karena cara pandangnya terhadap masalah berubah. Ia tak lagi mudah panik. Ia tidak lagi mudah putus asa. Ia tidak lagi mudah hancur oleh keadaan. Karena setiap malam ia belajar satu hal yang sangat penting, bahwa dirinya tidak sendirian, bahwa ada Allah yang selalu mendengar, bahwa ada Allah yang selalu melihat, bahwa ada Allah yang tidak pernah meninggalkannya. Kesadaran inilah yang melahirkan kekuatan batin yang luar biasa, kekuatan yang tidak bisa dibeli, kekuatan yang tidak bisa dipinjam, kekuatan yang hanya bisa tumbuh dari kedekatan dengan Allah. Dan ketika hati mulai kuat, kehidupan pun perlahan berubah. Karena banyak masalah sebenarnya bukan terjadi akibat kurangnya kemampuan, melainkan akibat hati yang sudah terlalu lelah untuk melangkah. Saat hati kembali kuat, seseorang mampu bangkit lagi. Saat hati kembali kuat, seseorang berani mencoba lagi. Saat hati kembali kuat, seseorang mampu melihat harapan yang sebelumnya tertutup oleh rasa takut. Inilah keajaiban pertama yang datang tanpa disadari. Tahajud menguatkan hati, tahajud membangun jiwa. Tahajud menumbuhkan ketenangan yang perlahan menyebar ke seluruh aspek kehidupan. Namun bukan hanya itu, ada keajaiban lain yang juga sering muncul diam-diam. Keajaiban yang tidak banyak dibicarakan. Keajaiban yang sering baru disadari setelah seseorang melihat kembali perjalanan hidupnya beberapa tahun kemudian, yaitu ketika Allah mulai menjauhkan dirinya dari banyak kesalahan. Kita sering berdoa agar diberi rezeki. Kita sering berdoa agar diberi kemudahan. Tetapi jarang sekali kita menyadari betapa besar nikmat ketika Allah menjauhkan kita dari sesuatu yang buruk. Padahal tidak semua pertolongan Allah berbentuk pemberian. Kadang pertolongan Allah berbentuk pencegahan. Kadang Allah melindungi kita dengan cara menggagalkan sesuatu. Kadang Allah menjaga kita dengan cara menutup sebuah pintu. Kadang Allah menyelamatkan kita dari sesuatu yang saat itu justru sangat kita inginkan. Dan orang yang menjaga tahajud seringkali menjadi lebih peka terhadap hal-hal seperti ini. Hatinya menjadi lebih hidup, nurani menjadi lebih tajam. Ia mulai mampu membedakan mana yang baik dan mana yang hanya terlihat baik. Ia mulai lebih berhati-hati dalam berbicara, lebih berhati-hati dalam bertindak, lebih berhati-hati dalam memilih jalan hidup, karena cahaya ketaatan perlahan menerangi bagian-bagian hati yang sebelumnya gelap. Sahabat ilmu langit, jika saat ini hidupmu sedang terasa berat, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa Allah menjauh darimu. Bisa jadi Allah sedang mengundangmu lebih dekat. Bisa jadi Allah sedang memanggilmu melalui kesunyian malam. Bisa jadi Allah sedang menyiapkan sesuatu yang belum mampu kamu lihat hari ini. Karena tidak semua keajaiban datang dengan suara yang keras. Sebagian keajaiban datang seperti fajar, pelan, tenang, nyaris tidak terdengar, namun perlahan mengubah gelap menjadi terang. Dan tahajud adalah salah satu jalan menuju fajar itu. Jika sampai di titik ini kamu memiliki harapan yang masih kamu simpan dalam hati, tuliskan amin di kolom komentar. Bukan sekadar sebuah kata, tetapi sebagai doa bersama. Semoga Allah menguatkan hati kita. Semoga Allah memudahkan urusan kita. Semoga Allah mengabulkan doa-doa terbaik kita pada waktu yang paling tepat. Dan semoga Allah mengizinkan kita menjadi hamba yang tidak meninggalkan tahajud, bahkan ketika dunia sedang membuat kita lelah. Amin ya Allah. Sahabat ilmu langit, ada satu kenyataan yang sering baru dipahami seseorang setelah melewati banyak fase kehidupan. Bahwa tidak semua hal berharga bisa dilihat oleh mata. Ada hal-hal besar yang bekerja dalam diam, tidak terlihat, tidak terdengar, tetapi dampaknya mampu mengubah arah hidup seseorang secara perlahan. Seperti akar pohon yang tumbuh jauh di bawah tanah. Kita tidak melihat prosesnya, kita tidak mendengar suaranya, namun suatu hari pohon itu berdiri kokoh, dan orang-orang hanya melihat hasil akhirnya. Begitu pula dengan tahajud. Banyak orang berharap setelah beberapa malam menjalankannya, seluruh masalah langsung selesai. Seolah-olah tahajud adalah jalan pintas yang otomatis menghapus semua kesulitan. Padahal Allah memiliki cara yang jauh lebih indah. Allah tidak selalu memberikan apa yang kita minta dengan segera.
Terkadang Allah terlebih dahulu menyiapkan diri kita agar siap menerima apa yang akan diberikannya. Karena ada nikmat yang jika datang terlalu cepat justru bisa membuat seseorang lalai. Ada keberhasilan yang jika hadir sebelum waktunya bisa membuat seseorang sombong. Ada rezeki yang jika diberikan sebelum hati siap, justru menjadi ujian yang berat. Maka Allah mendidik hambanya dengan cara yang sangat halus. Melalui tahajud, melalui malam-malam yang sunyi, melalui doa-doa yang mungkin hanya didengar oleh langit. Dan dari sanalah muncul keajaiban-keajaiban yang sering tidak disadari. Keajaiban yang tidak selalu berupa uang yang bertambah, bukan selalu berupa jabatan yang naik, bukan selalu berupa kehidupan yang langsung berubah drastis, melainkan sesuatu yang jauh lebih dalam, sesuatu yang perlahan membuat hidup menjadi lebih berkah. Dan inilah keajaiban ketiga yang sering datang kepada mereka yang menjaga tahajud, yaitu rezeki yang menjadi lebih berkah. Hari ini banyak orang mengejar rezeki. Mereka bekerja dari pagi hingga malam. Mereka mengorbankan waktu, mereka mengorbankan tenaga, mereka mengorbankan banyak hal demi mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Tidak ada yang salah dengan itu. Islam mengajarkan kita untuk bekerja dan berusaha. Namun ada satu hal yang sering terlupakan, bahwa banyaknya rezeki tidak selalu sama dengan keberkahan rezeki. Ada orang yang penghasilannya besar tetapi hidupnya selalu terasa sempit. Ada orang yang hartanya banyak tetapi pikirannya tidak pernah tenang. Ada orang yang memiliki segalanya, tetapi tidak pernah merasakan cukup. Sebaliknya, ada orang yang penghasilannya biasa saja, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, tetapi hidupnya terasa damai. Kebutuhannya tercukupi, keluarganya harmonis, hatinya tenang. Mengapa bisa demikian? Karena keberkahan bekerja dengan cara yang berbeda. Keberkahan tidak selalu menambah jumlah, tetapi menambah manfaat. Seringkali orang yang menjaga tahajud mulai merasakan hal ini. Mereka melihat bagaimana Allah mencukupkan kebutuhan mereka dengan cara-cara yang tidak terduga. Kadang ada pertolongan yang datang tepat saat dibutuhkan. Kadang ada jalan keluar yang muncul ketika semua jalan terlihat tertutup. Kadang ada kemudahan yang tidak bisa dijelaskan dengan logika manusia. Dan semakin lama seseorang menjaga hubungan dengan Allah melalui tahajud, semakin ia memahami bahwa rezeki bukan hanya soal uang. Rezeki adalah kesehatan. Rezeki adalah keluarga yang baik. Rezeki adalah ketenangan hati. Rezeki adalah sahabat yang tulus. Rezeki adalah waktu yang bermanfaat. Rezeki adalah kemampuan untuk tetap bersyukur dalam keadaan apapun. Ketika seseorang memahami hal ini, cara pandangnya terhadap kehidupan berubah. Ia tidak lagi terus membandingkan dirinya dengan orang lain. Ia tidak lagi mengukur kebahagiaan hanya dari apa yang dimiliki, karena ia mulai melihat betapa banyak nikmat Allah yang selama ini hadir dalam hidupnya. Dan rasa syukur itulah yang membuka pintu keberkahan yang lebih besar. Sahabat ilmu langit, pernahkah kamu memperhatikan bahwa ada orang-orang tertentu yang hidupnya terasa ringan meskipun ujian mereka tidak sedikit? Mereka tetap tersenyum, mereka tetap sabar, mereka tetap optimis. Padahal jika dilihat dari luar, masalah yang mereka hadapi mungkin jauh lebih berat daripada yang kita bayangkan. Salah satu rahasianya adalah karena mereka memiliki hubungan yang kuat dengan Allah. Mereka tidak menggantungkan seluruh harapannya kepada manusia. Mereka tidak menggantungkan seluruh kebahagiaannya kepada dunia. Mereka tahu bahwa sumber segala pertolongan adalah Allah, dan keyakinan itu membuat mereka tetap tenang di tengah badai kehidupan. Lalu muncullah keajaiban berikutnya, keajaiban yang sering dicari banyak orang, keajaiban yang membuat seseorang mampu bertahan ketika doa-doanya belum terjawab, yaitu keajaiban keempat, doa menemukan jalannya. Setiap manusia pasti memiliki doa. Ada yang berdoa untuk kesembuhan, ada yang berdoa untuk rezeki, ada yang berdoa untuk jodoh, ada yang berdoa agar keluarganya diberi kebahagiaan, ada yang berdoa agar masalahnya segera selesai, dan hampir semua orang pernah mengalami satu fase yang sama. Fase ketika doa terasa belum menemukan jawabannya. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun, namun harapan yang dipanjatkan masih terlihat jauh. Pada titik inilah banyak orang mulai lelah. Mereka mulai bertanya-tanya, apakah Allah mendengar? Apakah doaku kurang baik? Apakah aku tidak pantas mendapatkan pertolongan? Padahal seringkali masalahnya bukan karena Allah tidak mendengar. Masalahnya adalah kita belum memahami cara Allah menjawab doa. Allah tidak pernah mengabaikan doa seorang hamba. Tidak pernah. Tetapi Allah memiliki hikmah yang jauh lebih luas daripada yang mampu kita lihat. Kadang Allah menjawab dengan segera. Kadang Allah menunda untuk waktu yang terbaik. Kadang Allah mengganti dengan sesuatu yang lebih baik. Dan kadang Allah menyimpan balasan yang lebih besar daripada yang kita bayangkan. Orang yang menjaga tahajud perlahan belajar memahami hal ini.
Setiap malam ia datang kepada Allah. Setiap malam ia mengulang harapan yang sama. Setiap malam ia mengetuk pintu yang sama. Dan tanpa sadar, proses itu sedang mengubah dirinya menjadi lebih sabar, lebih ikhlas, lebih percaya kepada Allah, lebih yakin bahwa apapun yang Allah tetapkan pasti mengandung kebaikan. Pada akhirnya ia tidak hanya menunggu jawaban doa, ia mulai menikmati perjalanan menuju jawaban itu, karena ia sadar bahwa kedekatan dengan Allah jauh lebih berharga daripada sekadar terpenuhinya keinginan. Dan justru ketika hati mencapai titik itu, banyak keajaiban mulai bermunculan. Banyak hal yang sebelumnya terasa mustahil tiba-tiba menjadi mungkin. Banyak jalan yang sebelumnya tertutup perlahan terbuka. Banyak doa yang selama ini menunggu akhirnya menemukan waktunya. Sahabat ilmu langit, ada satu hal lagi yang sering menjadi bagian dari keajaiban tahajud. Hal yang sering tidak disadari sampai seseorang melihat kembali perjalanan hidupnya bertahun-tahun kemudian, yaitu dipertemukan dengan orang-orang yang membawa kebaikan. Ini adalah keajaiban kelima. Karena sesungguhnya kehidupan manusia sangat dipengaruhi oleh siapa yang berada di sekelilingnya. Satu nasihat bisa mengubah arah hidup seseorang. Satu pertemanan bisa menyelamatkan seseorang dari kesalahan besar. Satu guru bisa membuka pintu ilmu yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Satu pasangan yang baik bisa menjadi sebab hadirnya ketenangan sepanjang hidup. Seringkali pertolongan Allah datang melalui manusia, melalui pertemuan yang tampaknya biasa, melalui percakapan sederhana, melalui kesempatan yang awalnya terlihat kecil, dan orang yang menjaga tahajud seringkali mendapatkan anugerah ini. Allah mempertemukannya dengan lingkungan yang lebih baik, dengan sahabat yang mengingatkannya kepada kebaikan, dengan orang-orang yang mendukung pertumbuhan dirinya, dengan kesempatan yang membawanya lebih dekat kepada tujuan hidup yang benar. Semua itu tidak selalu terjadi secara instan, kadang berlangsung sangat perlahan, sangat halus, hingga seseorang baru menyadarinya setelah bertahun-tahun berlalu. Ia melihat ke belakang dan berkata dalam hati, "Jika dulu aku tidak mengambil jalan itu, mungkin hidupku akan berbeda. Jika dulu aku tidak bertemu orang itu, mungkin aku tidak akan sampai di sini. Jika dulu Allah tidak mengarahkan langkahku ke arah ini, mungkin aku masih tersesat." Dan dari situlah ia memahami satu hal yang sangat penting, bahwa Allah telah bekerja dalam hidupnya jauh sebelum ia menyadarinya, bahwa Allah telah menuntunnya melalui cara-cara yang tidak selalu terlihat, bahwa Allah telah membuka jalan bahkan ketika ia mengira dirinya sedang berjalan sendirian. Sahabat ilmu langit, mungkin saat ini ada doa yang masih kamu tunggu. Mungkin ada harapan yang belum terwujud. Mungkin ada pertanyaan yang belum menemukan jawaban. Tetapi jangan menyerah. Jangan berhenti mengetuk pintu langit. Jangan berhenti bangun di sepertiga malam terakhir. Karena bisa jadi saat ini Allah sedang menyusun kepingan-kepingan kehidupanmu. Menyusun pertemuan yang tepat. Menyusun waktu yang tepat. Menyusun jawaban yang tepat. Dan ketika semua itu bertemu pada waktunya, kamu akan memahami mengapa Allah membuatmu menunggu. Kamu akan memahami mengapa jalanmu tidak sama dengan orang lain. Kamu akan memahami bahwa tidak ada satu malam tahajud pun yang sia-sia. Karena Allah selalu mendengar, Allah selalu melihat, Allah selalu mengetahui isi hati hambanya. Jika sampai di titik ini kamu masih percaya bahwa pertolongan Allah akan datang pada waktu terbaik, tuliskan amin di kolom komentar. Mari kita saling mendoakan. Semoga Allah melimpahkan keberkahan dalam rezeki kita. Semoga Allah mengabulkan doa-doa terbaik kita. Semoga Allah mempertemukan kita dengan orang-orang yang membawa kebaikan. Dan semoga Allah menjaga langkah kita agar tetap istiqamah dalam tahajud hingga akhir hayat. Amin ya Rabbal Alamin.